Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Aulia dengan NIM 22042018. Di sini saya akan menjelaskan yaitu menganalisis salah satu persidangan umum untuk tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Langsung saja, menganalisis jalannya persidangan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Padang, dengan suatu tindakan Bupati Solok Selatan yang tidak melakukan pendataan atau pemetaan terhadap 139 THK2 berdasarkan Surat Bupati Menpan RB. Kasus di sini adalah tindakan Bupati Solok Selatan yang tidak melakukan pendataan atau pemetaan terhadap 139 THK2 berdasarkan Surat Bupati Menpan RB. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melakukan pendataan non-ASN di lingkungannya, di instansi pemerintahan sebagaimana Surat Nomor B/1511 M.SM.01.00/2022 yang tertanggal 22 Juli 2022. Menpan RB ini berjanji untuk mengangkat tenaga honorer kategori THK2 menjadi CPNS atau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya yaitu THK2 ini merupakan orang-orang yang mengabdi sebagai honorer di instansi pemerintahan per 1 Januari 2005. Artinya, THK2 minimal telah menjadi honorer sebelum 1 Januari 2005. Artinya yaitu sudah honorer, minimal selama 17 tahun di instansi pemerintahan. Di Solok Selatan, THK2 ini digaji sebesar 600.000 per bulannya. Bahkan, di awal berdirinya pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, mereka tidak digaji hingga tahun 2010. Keputusan Menpan RB yang tertanggal 22 Juli 2022 ini diharapkan agar dilakukan pendataan kepada pegawai THK2 sehingga bisa diangkat menjadi P3K guna kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai, sehingga terjamin hak dan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Namun, nyatanya masih ada 134 THK2 yang tidak didata oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan hingga saat ini. Menteri PANRB mengamanatkan pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan kerja masing-masing yang memenuhi syarat, yaitu dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Namun, sejumlah tenaga honorer K2 Solok Selatan merasa diperlakukan tidak adil karena tidak didata, sehingga tenaga honorer K2 melakukan sanksi penyampaian pendapat di muka umum di depan kantor Bupati Solok Selatan pada hari Senin 5 September 2022 kemarin. Sebelum aksi dilakukan, diduga THK2 mendapat ancaman atau intimidasi yang oknum-oknum pemerintahan. Dalam aksinya, THK2 ini menuntut Bupati Solok Selatan untuk melakukan pemetaan dan pendataan bagi semua THK2 di pemerintahan Solok Selatan, sehingga mereka bisa mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K di kemudian harinya. Selanjutnya, saya telah mengikuti persidangan tadi. Di dalam ruang sidang ini terdapat hakim ketua, 2 hakim anggota, dan panitera pengganti. Di sini terdapat juga penggugat dan tergugat, dan selanjutnya itu terdapat tamu-tamu yang menyaksikan persidangan itu berlangsung. Saat ruangan sidang dibuka dan diketuk palu oleh hakim ketua, persidangan pada tanggal 29 November 2023 kemarin ini adalah persidangan perkara tindakan Bupati Solok Selatan yang tidak melakukan pendataan atau pemetaan terhadap 139 THK2 berdasarkan Surat Bupati Menpan RB. Dan sidang kemarin ini adalah sidang terakhir.
Dalam sidang yang dilakukan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ini, isi sidangnya adalah penggugat hanya menambahkan lagi beberapa bukti fisik kepada hakim ketua setelah bukti-bukti lainnya pada persidangan sebelumnya. Pada sidang terakhir ini, tergugat yaitu Bupati Solok Selatan tidak hadir untuk mengikuti persidangan yang sedang dilakukan. Selanjutnya, bukti yang diberikan penggugat adalah pembuktian secara tertutup. Setelah semua bukti diserahkan kepada hakim ketua lalu mempertimbangkan kepada hakim anggota dan panitera pengganti. Setelah itu, hakim ketua memutuskan bahwa hakim ketua ini akan menunggu kesimpulan yang diajukan oleh penggugat dan diberikan kepada hakim ketua melalui A-Court. Kesimpulan ini diberikan waktu sampai tanggal 6 Desember 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hakim ketua mengatakan Hakim ketua mengatakan sidang ini ditunda dan hakim ketua mengetuk palu untuk mengakhiri sidang tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.